Gunung Latimojong tidak pernah benar-benar sunyi. Ia hanya memilih kapan ingin didengar. Pagi itu, udara di desa terakhir sebelum jalur pendakian masih basah oleh embun. Kabut tipis menggantung rendah, seolah enggan naik, menutupi kaki gunung yang menjulang gelap di kejauhan. Dari kejauhan, punggungan Latimojong tampak seperti tubuh raksasa yang sedang tidur. Diam namun berdenyut, hidup dengan caranya sendiri. 3 orang berdiri di depan sebuah rumah kayu tua yang difungsikan sebagai pos logistik warga. Ransel besar bersandar di kaki mereka, penuh dengan perbekalan yang terasa meyakinkan di awal, namun kelak akan terasa terlalu sedikit. Mereka adalah Ardi, Vikram, dan Ilham. Ardi, yang tertua di antara mereka, adalah pendaki berpengalaman. Sudah puluhan gunung ia datangi, dari Jawa hingga Sumatera. Wajahnya tenang, suaranya jarang meninggi. Dialah yang mengatur jalur, logistik, dan ritme perjalanan. Dalam hati, Ardi menganggap pendakian ini tak jauh berbeda dengan gunung-gunung lain. Liar, ya, tapi tetap bisa diprediksi. Vikram berbeda. Usianya paling muda, semangatnya paling besar. Ia sering tertawa keras, bercanda tanpa pikir panjang. Bagi Vikram, gunung adalah tempat pembuktian diri, tentang keberanian, tentang menaklukkan ketinggian. Ia menyukai cerita-cerita horor, tapi selalu menganggapnya sekadar bumbu, bukan sesuatu yang layak ditakuti. Ilham, pendaki ketiga, adalah yang paling pendiam. Ia ikut bukan untuk menantang apapun, melainkan untuk lari, dari tekanan hidup, dari kesedihan yang tak sempat ia ceritakan pada siapapun. Gunung, baginya, adalah tempat sunyi yang diharapkan bisa menenangkan. Namun sejak tiba di desa ini, dadanya terasa lebih berat dari biasanya. Sejak subuh, warga desa sudah memperhatikan mereka. Tatapan itu tidak seperti tatapan kepada wisatawan pada umumnya. Tidak ada senyum ramah berlebihan, tidak pula sikap acuh. Yang ada hanyalah ekspresi datar, campuran khawatir dan pasrah, seolah mereka sedang menyaksikan sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Seorang lelaki tua keluar dari rumah kayu itu. Rambutnya memutih seluruhnya, kulitnya keriput seperti kulit pohon tua. Ia membawa buku catatan lusuh dan pulpen pendek. "Kalian bertiga mau naik ke atas?" tanyanya pelan. "Iya, Pak." "Rante Mario," jawab Ardi sopan. Lelaki tua itu mengangguk pelan, lalu menatap satu persatu wajah mereka. Tatapannya lama berhenti di wajah Vikram, lalu Ilham. "Sudah pernah ke Latimojong sebelumnya?" "Belum," jawab Vikram cepat, nyaris memotong. Lelaki tua itu menghela napas pendek. Gunung ini bukan cuma soal jalur dan fisik. Ardi tersenyum tipis. "Kami paham, Pak. Kami jaga sikap." Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia menuliskan nama mereka di buku catatan, lalu berhenti sejenak, seolah ragu melanjutkan. Setelah itu, ia berkata dengan suara lebih pelan, hampir seperti berbisik. "Kalau sudah di atas, jangan bicara sembarangan. Jangan sombong. Jangan merasa paling tahu jalan. Dan satu lagi, jangan mengambil apapun dari gunung ini." Vikram tertawa kecil. "Tenang saja, Pak. Kami cuma ambil foto, bukan harta karun." Tidak ada yang tertawa menanggapi candaan itu. Bahkan Ardi hanya melirik sekilas, memberi isyarat agar Vikram menahan diri. Lelaki tua itu menatap Vikram lama. Tatapan yang membuat senyumnya memudar sedikit. "Gunung ini mendengar," katanya singkat. Kalimat itu menggantung di udara, dingin meski matahari mulai naik. Tak lama kemudian, seorang perempuan parubaya datang membawa air minum dan pisang rebus. Ia menyodorkan kepada mereka tanpa banyak bicara. Saat Ilham mengambilnya, perempuan itu menahan tangannya sejenak. "Kalau dengar ada yang manggil nama," katanya lirih, "jangan langsung disahut." Ilham terdiam. "Maksudnya?" Perempuan itu menarik tangannya kembali. "Pokoknya ingat saja." Setelah itu, ia pergi begitu saja, meninggalkan Ilham dengan perasaan tidak enak yang semakin menekan dadanya. Perjalanan pun dimulai. Langkah pertama di jalur Latimojong terasa biasa saja. Tanah lembab, dedaunan tebal, suara serangga yang saling bersahutan. Hutan tropis yang rapat membuat cahaya matahari hanya menembus dalam garis-garis tipis. Namun semakin mereka melangkah,
Suasana berubah perlahan, bukan secara kasat mata, melainkan di dalam perasaan. Seolah-olah hutan itu memperhatikan mereka balik. Ardi berjalan paling depan, fokus pada jalur. Vikram di tengah, sesekali berhenti untuk mengambil gambar. Ilham di belakang, lebih sering menoleh, bukan karena tersesat, tapi karena perasaan diawasi yang tidak mau hilang. Beberapa jam pertama berjalan lancar. Mereka masih bercanda, masih yakin. Namun ketika mereka berhenti di sebuah area datar untuk beristirahat, Vikram melihat sesuatu di dekat pohon besar. Sebuah batu kecil berwarna hitam kehijauan, permukaannya halus seperti dipoles. Unik banget ini, katanya sambil memungut batu itu. Ardi menoleh cepat. Taruh lagi. Ah, cuma batu, jawab Vikram santai. Buat kenang-kenangan. Ilham merasa tengkuknya meremang. Tadi, bapak itu bilang jangan ambil apapun. Vikram mengangkat bahu. Batu doang, Ham. Bukan pusaka. Ia memasukkan batu itu ke saku ranselnya. Sejak saat itu, suasana berubah. Hutan terasa lebih sunyi. Suara serangga meredup, digantikan oleh kesunyian yang terlalu bersih. Angin yang tadinya sepau-sepau kini berhembus dingin, menyusup ke sela pakaian. Ilham berhenti melangkah. Kalian dengar itu? Ardi dan Vikram menoleh. Dengar apa? Ilham ragu. Ia tadi merasa mendengar namanya dipanggil, pelan, dari arah yang tidak jelas. Namun saat ia hendak menjawab, ia teringat perkataan perempuan di desa. Ia menggeleng. Nggak apa-apa. Mungkin perasaan. Mereka melanjutkan perjalanan, tanpa tahu bahwa langkah itu bukan lagi sekadar naik gunung. Kabut mulai turun lebih cepat dari seharusnya. Padahal waktu masih siang. Jalur yang jelas perlahan tertutup putih, membuat jarak pandang menyempit. Ardi mengecek jam tangannya, lalu GPS. Ini aneh, gumamnya. Sinyal ngaco. Vikram tertawa, berusaha meredakan suasana. Tenang, Bang. Gunung belum kenal kita, makanya bercanda. Tidak ada yang menyahut. Di balik kabut, jauh di antara pepohonan, sesuatu bergerak pelan. Bukan hewan. Bukan manusia. Gunung Latimojong, yang sejak tadi diam, seakan baru saja membuka matanya. Dan tanpa mereka sadari, langkah pertama menuju kesesatan telah diambil. Perlahan, tanpa suara, tanpa aba-aba. Seperti napas panjang yang dihembuskan gunung ke arah mereka. Awalnya hanya tipis, nyaris tak terasa. Namun setiap langkah ke depan membuat warna putih itu semakin pekat, menelan pepohonan satu persatu hingga jarak pandang tak lebih dari belasan meter. Ardi berhenti sejenak, mengangkat tangan memberi isyarat berhenti. Ia menoleh ke belakang, memastikan Vikram dan Ilham masih ada. Jarak jangan jauh-jauh, katanya. Kabut begini gampang bikin kepencar. Vikram mengangguk, meski wajahnya masih tampak santai. Ia justru mengeluarkan kamera kecil, merekam kabut yang melayang di antara batang pohon. Keren sih ini, gumamnya, kayak dunia lain. Ilham tidak menjawab. Dadanya terasa makin sesak. Ada sesuatu dalam kabut itu, bukan sekadar uap air. Ia merasa seolah sedang berjalan menembus tirai yang memisahkan dua tempat berbeda. Langkah mereka kembali berirama. Daun basah mengeluarkan bunyi pelan setiap kali diinjak. Namun di sela-sela suara langkah itu, Ilham merasa ada bunyi lain. Terlalu teratur untuk sekadar angin, terlalu berat untuk serangga. Langkah. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan batang-batang pohon yang berdiri diam, seperti tiang penyangga langit. Kalian dengar? Tanya Ilham pelan. Dengar apa? Ardi menoleh. Ilham ragu menjawab. Ia takut jika ia mengatakannya, sesuatu itu akan semakin nyata. Kayak, ada yang ikut jalan. Vikram tertawa kecil. Itu suara kita sendiri kali. Ham, di hutan kan suka mantul. Ilham ingin percaya itu. Ia benar-benar ingin percaya. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sebuah tanjakan kecil yang ditandai pohon besar dengan akar menjulur seperti ular. Ardi berhenti. Ini, tadi kita lewat sini nggak? Katanya pelan. Vikram mengernyit. Kayaknya iya. Akar pohonnya khas. Ilham menelan ludah.
Ia ingat jelas, akar itu. Mereka sempat berhenti di sini, minum, dan Fikram memotret batu besar di sebelahnya. Tapi, kalau ini tempat yang sama, lanjut Ardi, harusnya kita nggak balik ke sini. Ia mengecek GPS lagi. Titik mereka berputar-putar, tidak bergerak jauh dari satu area. Seolah-olah jalur itu melipat dirinya sendiri. Tenang, kata Ardi, lebih pada dirinya sendiri. Mungkin cuma salah baca. Mereka melanjutkan, memilih jalur yang terlihat paling jelas. Namun setelah hampir 1 jam berjalan, pemandangan di depan mereka membuat langkah Ardi terhenti mendadak. Pohon dengan akar menjulur. Tempat yang sama. Tidak ada yang langsung bicara. Hutan terasa terlalu sunyi untuk sebuah candaan. Bahkan Fikram tidak tertawa kali ini. Oke, Ardi akhirnya berkata. Ini nggak normal. Ilham merasakan keringat dingin di punggungnya. Bang, ini yang orang-orang bilang, diputerin. Ya? Ardi tidak langsung menjawab. Ia tahu cerita itu. Cerita tentang gunung yang tidak ingin dilewati, tentang jalur yang menolak manusia. Tapi selama ini, ia selalu menganggapnya mitos, cara orang-orang menjelaskan kesalahan navigasi. Namun kini, berdiri di tempat yang sama untuk ketiga kalinya, keyakinan itu mulai retak. Jangan panik dulu, katanya akhirnya. Kita istirahat. Evaluasi. Mereka duduk di tanah, membentuk lingkaran kecil. Kabut mengelilingi mereka seperti dinding. Tidak ada angin, tidak ada suara burung. Hanya napas mereka sendiri yang terdengar terlalu keras. Fikram membuka ranselnya, mengambil botol minum. Saat itulah batu kecil di sakunya jatuh ke tanah. Batu hitam kehijauan yang ia ambil sebelumnya. Batu itu berhenti tepat di tengah lingkaran mereka. Entah kenapa, ketiganya menatap batu itu bersamaan. Ilham merasa tengkuknya panas. Itu, batu yang kamu ambil. Fikram mengambilnya cepat, seolah malu. Ia jatuh. Saat batu itu dipegang kembali, Ilham merasakan tekanan di telinganya, seperti saat naik pesawat. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Ram, kata Ilham pelan, kayaknya lebih baik dibalikin. Fikram mendengus. Serius amat sih? Ini cuma batu. Namun Ardi menatapnya tajam. Taruh saja kembali. Untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Fikram terlihat ragu. Ia menimbang batu itu di tangannya, lalu menghela napas. Nanti saja. Kita fokus cari jalur dulu. Kabut menebal. Waktu terasa aneh. Jam Ardi menunjukkan pukul 2 siang, tapi cahaya di sekitar mereka seperti menjelang sore. Matahari tidak terlihat, hanya cahaya kelabu yang merata, tanpa arah. Mereka berjalan lagi. Kali ini, Ardi menandai pohon dengan pita kecil dari tas P3K. 1 pita, 2 pita, 3 pita. Namun saat mereka kembali melihat ke belakang, pita-pita itu tidak ada. Ilham berhenti. Bang, pitanya kemana? Ardi menoleh. Wajahnya berubah. Ia berjalan cepat ke arah pohon yang ia tandai sebelumnya. Kulit pohon itu bersih. Tidak ada pita. Tidak ada bekas. Ini mustahil, gumamnya. Fikram mulai kehilangan senyum. Jangan-jangan, kita emang gak dikasih lewat. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa niat. Namun sesaat setelah diucapkan, angin dingin bertiup kencang, membuat daun-daun bergetar serempak, seolah hutan bereaksi. Ilham menutup telinganya. Di antara desir angin, ia mendengar sesuatu. Namanya, Ilham. Pelan, jelas, dari arah kanan. Tubuhnya menegang. Ia hampir menoleh, hampir menjawab. Namun kata-kata perempuan di desa itu kembali terngiang. Kalau dengar ada yang manggil nama, jangan langsung disahut. Ilham menggigit bibirnya sendiri, menahan respon. Suara itu memanggil lagi, kali ini lebih dekat. Ilham. Ardi memperhatikan wajah Ilham yang memucat. Kamu kenapa? Ilham menggeleng cepat. Enggak apa-apa. Namun suara itu terus memanggil. Berulang-ulang, dengan nada yang berubah-ubah, kadang lembut seperti suara ibu, kadang berat seperti suara lelaki tua. Fikram tiba-tiba berhenti. Kalian denger enggak?
Ilham menoleh cepat. Dengar apa? Kayak ada yang jalan di samping kita. Sekarang Ardi yang merasakannya. Langkah itu bukan lagi perasaan. Ia mendengarnya jelas. Langkah keempat, mengikuti ritme mereka, tapi tidak pernah terlihat. Ardi berhenti mendadak. Siapapun, kalau ada di sini, kami cuma lewat. Ia tidak tahu kenapa ia mengatakan itu. Kata-kata itu keluar begitu saja. Refleks, seperti seseorang yang tahu sedang berada di tempat yang bukan miliknya. Hutan kembali sunyi. Langkah tambahan itu menghilang. Namun rasa diawasi justru semakin kuat. Saat senja mulai turun, atau setidaknya, saat cahaya semakin gelap, mereka menyadari satu hal yang membuat darah Ilham serasa berhenti mengalir. Jejak kaki di tanah. Ada jejak mereka bertiga, dan satu jejak lain. Jejak itu lebih besar, lebih dalam, dan arahnya mengelilingi mereka. Fikram berbisik, nyaris tidak terdengar. Kita nggak bertiga. Tidak ada yang membantah. Kabut kini sepenuhnya menutup dunia. Jalur tidak lagi terlihat sebagai jalan, melainkan lorong tak berujung. Gunung Latimojong tidak lagi terasa seperti tempat tinggi yang ingin mereka taklukkan. Ia terasa seperti makhluk hidup, yang sedang mempermainkan mangsanya. Dan tanpa mereka sadari, mereka telah melangkah terlalu jauh untuk kembali dengan cara biasa. Malam turun tanpa benar-benar memberi senja. Cahaya kelabu yang sejak siang menggantung di antara pepohonan perlahan menggelap, seolah ada tangan raksasa yang memutar knop cahaya dunia. Tidak ada matahari tenggelam. Tidak ada warna jingga. Hanya gelap yang datang begitu saja, mendadak dan tidak wajar. Ardi memutuskan mereka harus berhenti. Kita nggak bisa jalan dalam kondisi begini, katanya dengan suara berat. Lebih baik bikin bivak. Malam ini kita bertahan. Tidak ada yang membantah. Bahkan Fikram yang biasanya paling keras, kini hanya mengangguk pelan. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara begitu dingin. Mereka memilih area datar di antara pepohonan besar. Tempat itu terasa aneh. Tanahnya terlalu rata untuk hutan sedalam ini, seolah pernah digunakan, lalu ditinggalkan. Ilham merasakan firasat buruk, tapi ia tidak punya alasan logis untuk menolak. Api unggun dinyalakan dengan susah payah. Kayu-kayu basah membuat api enggan membesar, asapnya tebal dan menyengat mata. Saat api akhirnya menyala, cahayanya tidak menjangkau jauh, seolah gelap di sekitar mereka menyerap sinar itu dengan rakus. Mereka duduk mengelilingi api, diam terlalu lama. Biasanya, di momen seperti ini, ada tawa, ada cerita. Tapi malam itu, masing-masing seperti sibuk menahan pikirannya sendiri. Ilham memeluk lutut. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa tempat ini bukan sekadar hutan. Ada atmosfer seperti ruangan tertutup, meski mereka berada di alam terbuka. Aneh nggak sih? Fikram akhirnya membuka suara. Seharian ini kita nggak lihat satupun burung. Ardi mengangguk pelan. Iya, harusnya masih ada suara satwa. Mereka terdiam lagi. Tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar bunyi tek, 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 seperti sesuatu memukul kayu. Ritmenya pelan, teratur. Bukan suara hewan yang mereka kenal. Fikram menegakkan badan. Itu apa? Bunyi itu berhenti. Kesunyian kembali menekan, lebih berat dari sebelumnya. Ilham menelan ludah. Jantungnya berdetak terlalu keras. Lalu, tanpa peringatan, terdengar suara lain, lebih halus, hampir seperti nyanyian. Nada rendah, mendayu-dayu, seperti tembang lama yang tidak dikenal. Suara itu datang dari jauh, lalu terasa semakin dekat. Ardi berdiri refleks. Siapa di sana? Begitu kata-kata itu keluar, nyanyian itu berhenti seketika. Kabut bergerak. Ilham menyipitkan mata. Di antara kabut dan pepohonan, ia melihat bayangan. Tinggi. Diam. Tidak bergerak mendekat, tapi juga tidak menjauh. Bang, suara Ilham bergetar. Ada yang berdiri di sana. Ardi mengikuti arah pandangnya. Namun yang ia lihat hanya kabut dan pohon. Kamu yakin? Ilham mengangguk cepat. Tadi, jelas. Fikram ikut berdiri, memegang senter. Ia menyorot ke arah yang ditunjuk Ilham.
Cahaya menembus kabut, tapi tidak memantul pada apapun selain batang pohon. Hilang, gumam Ilham. Api unggun tiba-tiba mengecil, seolah kehabisan tenaga. Angin dingin berhembus, membuat api berkedip tak stabil. Dalam sekejap, suasana yang sudah tegang berubah menjadi mencekam. Sudah, Ardi berkata tegas. Kita masuk tenda. Jangan jauh-jauh. Malam itu, mereka tidur dengan gelisah. Ilham terbangun pertama kali, tanpa tahu apa yang membangunkannya. Tidak ada suara keras, tidak ada sentuhan. Hanya perasaan, dipanggil. Ilham. Suara itu pelan, lembut, berasal dari luar tenda. Persis seperti suara ibunya. Tubuh Ilham menegang. Tangannya gemetar. Ia hampir menjawab, refleks lama yang sulit ditahan. Namun ia teringat lagi pesan dari desa. Jangan disahut. Ia menutup mulutnya sendiri, menahan napas. Suara itu memanggil lagi, kali ini dengan nada lebih sedih. Ilham, pulang. Air mata mengalir di pelipisnya tanpa ia sadari. Dadanya sesak. Setiap serat tubuhnya ingin keluar, ingin memastikan. Tapi ia memaksa diri tetap diam. Suara itu perlahan menjauh. Ilham tidak tahu kapan ia tertidur kembali. Namun tidur itu bukanlah istirahat. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berjalan sendirian di jalur yang sama. Kabut begitu tebal hingga ia tidak bisa melihat kakinya sendiri. Lalu, di depan, muncul seorang lelaki tua berpakaian serba hitam, duduk di atas batu besar. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya, tajam, menembus. Kamu bukan milik sini, kata lelaki itu. Ilham ingin menjawab, tapi suaranya tidak keluar. Temanmu membawa sesuatu, lanjutnya, yang bukan haknya. Ilham ingin bertanya, tapi lelaki itu berdiri. Tubuhnya tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Kembalikan, katanya. Atau gunung akan mengambil ganti. Ilham terbangun dengan teriakan tertahan. Ia duduk terengah-engah, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Api unggun di luar sudah padam. Gelap sepenuhnya. Ham, suara Ardi terdengar dari tenda sebelah. Kamu mimpi buruk. Ilham menelan ludah. Bang, kamu mimpi aneh nggak? Ardi terdiam sejenak. Mimpi apa? Ilham ragu menjawab. Aku, mimpi ketemu orang tua. Di gunung. Keheningan. Lalu, dari tenda Vikram, terdengar suara pelan. Kalian juga? Ardi dan Ilham menoleh bersamaan. Vikram keluar dari tendanya, wajahnya pucat, mata cekung. Aku mimpi, ada orang tua marah. Dia bilang, ada yang aku ambil. Ilham merasakan darahnya dingin. Batunya, bisiknya. Vikram mengangguk pelan. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan batu hitam kehijauan itu dari saku. Batu itu terasa lebih gelap dari sebelumnya, seolah menyerap cahaya bulan yang nyaris tak ada. Sejak aku ambil ini, Vikram berkata lirih, aku ngerasa, kayak ada yang nempel. Ardi menarik napas panjang. Besok pagi, kita balikin. Di tempat kamu ambil. Kalau kita nemu tempatnya, Ilham menambahkan pelan. Ucapan itu membuat mereka kembali terdiam. Malam itu terasa lebih panjang dari seharusnya. Waktu berjalan lambat, seperti sengaja ditahan. Sesekali, mereka mendengar langkah di luar tenda. Kadang terdengar seperti orang berjalan, kadang seperti sesuatu yang menyeret kaki. Namun tidak satu pun dari mereka berani membuka tenda. Saat fajar akhirnya datang, atau setidaknya, saat langit sedikit lebih terang, kabut belum juga pergi. Gunung Latimojong tetap tertutup, seperti tidak ingin memperlihatkan wajahnya. Ardi berdiri, memandang sekeliling. Hutan itu sama seperti kemarin, tapi terasa berbeda. Lebih dekat, lebih sempit. Ilham menatap pepohonan dengan perasaan tidak enak. Ia tahu, sejak mimpi itu, sejak panggilan di malam hari, mereka bukan lagi sekadar pendaki yang tersesat. Mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tinggal di gunung ini jauh sebelum manusia datang. Dan jauh sebelum manusia pergi. Pagi itu tidak terasa seperti pagi. Kabut masih menggantung rendah, menutup hutan dengan selimut putih yang dingin.
Cahaya hanya datang sebagai bayangan pucat, tanpa arah, tanpa kehangatan. Ardi berdiri lama, menatap jalur di depan mereka. Atau lebih tepatnya, tempat di mana jalur seharusnya ada. Tidak ada apa-apa. Jejak tanah yang kemarin masih jelas kini rata, tertutup dedaunan basah. Tanda-tanda yang mereka kenali, lekukan kecil di tanah, batu pembatas alami, bahkan bekas pijakan, menghilang seperti disapu tangan tak terlihat. Ini nggak mungkin, gumam Ardi. Ia berjongkok, menyibak daun dengan tangannya. Tanah di bawahnya masih lembab, seolah belum pernah diinjak manusia. Vikram berdiri tak jauh, memegang batu hitam kehijauan di tangannya. Ia belum mengembalikannya. Bukan karena tidak mau, tapi karena ia tidak tahu harus mengembalikannya kemana. Tempat ia memungut batu itu, sudah tidak ia kenali lagi. Bang, katanya pelan, kalau jalur ini hilang, berarti kita salah tempat dari awal. Ilham menelan ludah. Atau, tempatnya yang berubah. Ucapan itu membuat Ardi berhenti bergerak. Ia menoleh pelan, menatap Ilham. Untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, Ardi tidak punya jawaban. Mereka mencoba berjalan mengikuti arah kompas. Jarum kompas bergetar tidak stabil, berputar pelan seperti kebingungan. GPS hanya menunjukkan titik yang sama, seolah mereka tidak bergerak kemanapun. Setiap langkah terasa berat. Bukan karena tanjakan, melainkan karena tekanan tak kasat mata di dada. Hutan di sekitar mereka terasa lebih rapat, lebih sempit, meski secara logika mereka seharusnya berada di area terbuka. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka berhenti bersamaan. Di depan mereka berdiri pohon besar yang akarnya menjulur seperti ular. Tempat itu, lagi. Vikram mengumpat pelan. Kita muter di sini lagi. Ilham memejamkan mata. Gunung ini, nggak mau kita pergi. Ardi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu satu hal. Semakin lama mereka berjalan tanpa arah, semakin besar risiko mereka kelelahan dan kehilangan kendali. Mereka butuh keputusan. Kita nggak bisa terus begini, katanya akhirnya. Kalau jalur utama nggak bisa ditembus, kita cari jalur lain. Jalur alami. Ikuti kontur turun. Ilham ragu. Tapi, kalau kita makin masuk. Diam di tempat juga bukan pilihan, jawab Ardi tegas. Gunung ini luas. Pasti ada jalan turun. Vikram mengangguk cepat, mungkin karena ingin segera keluar dari tempat itu. Aku setuju. Yang penting kita jalan. Keputusan itu diambil tanpa seremoni. Tanpa sadar, itulah kesalahan fatal pertama mereka. Mereka meninggalkan area itu, menyusuri lereng yang terlihat menurun, meski jalurnya tidak jelas. Semakin jauh mereka melangkah, hutan berubah. Pepohonan lebih tinggi, jarak antar batang lebih rapat. Lumut tebal menutupi batu-batu besar, membuat pijakan licin. Ilham beberapa kali hampir terpeleset. Setiap kali ia jatuh, ia merasa seperti ada tangan yang hampir menyentuhnya, menahan, atau justru menarik. Ia tidak tahu. Udara semakin dingin. Nafas mereka terlihat seperti asap tipis. Tidak ada suara selain langkah kaki dan detak jantung mereka sendiri. Tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat sesuatu yang membuat harapan kembali menyala. Sebuah jalur. Tidak lebar, tapi jelas, tanahnya lebih padat, dedaunan tersingkir ke samping. Jalur itu terlihat seperti jalur lama, bekas sering dilewati. Lihat. Vikram menunjuk. Ada jalan. Mereka mempercepat langkah, nyaris berlari. Namun semakin dekat, perasaan Ilham justru semakin tidak enak. Jalur itu terlihat, terlalu rapi, terlalu bersih. Saat mereka sampai di jalur itu, Ardi berhenti mendadak. Ini, bukan jalur pendakian, katanya pelan. Ilham mengangguk. Ini, kayak jalur orang lewat, tapi bukan pendaki. Vikram mengernyit. Maksudnya? Ardi menunjuk tanah. Jejaknya nggak konsisten. Kadang 1 kaki, kadang 2. Dan, jaraknya aneh. Ilham merasakan bulu kuduknya berdiri. Seperti, yang jalan bukan manusia. Hening. Namun jalur itu tetap ada, membentang ke bawah, seolah menawarkan jalan keluar. Setelah beberapa detik ragu,
Ardi mengangguk. Kita ikuti. Tapi hati-hati. Mereka melangkah ke jalur itu. Dan saat itu pula, kabut menutup rapat jalur di belakang mereka. Ilham menoleh, jalur yang tadi mereka lewati sudah tidak terlihat. Hanya hutan lebat tanpa bekas pijakan. Bang, suaranya bergetar. Jalurnya hilang. Ardi berbalik cepat. Wajahnya berubah. Tenang, katanya, meski suaranya tidak lagi sekuat tadi. Kita lanjut dulu, jangan panik. Namun dalam hati, ia tahu, jalur lama telah menolak mereka kembali. Mereka berjalan lebih lama dari yang mereka sadari. Waktu kembali terasa aneh. Jam Ardi menunjukkan siang, tapi cahaya semakin redup. Seolah-olah hari menolak bergerak. Di tengah perjalanan, Vikram tiba-tiba berhenti. Aku ngerasa nggak enak. Ilham menoleh. Kenapa? Vikram menatap tangannya. Batu hitam kehijauan itu kini terasa hangat. Terlalu hangat. Aku kayak dibuntutin, katanya lirih. Dan batu ini berat. Ardi tidak menjawab. Ia hanya menatap jalur di depan, yang perlahan mulai menyempit, lalu berakhir di sebuah area terbuka kecil. Di tengah area itu, berdiri sebuah batu besar. Mirip altar. Ilham merasa lututnya lemas. Bang, ini tempat apa? Ardi menggeleng pelan. Kita nggak seharusnya ke sini. Saat itulah Ilham menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Suara hutan hilang. Tidak ada angin, tidak ada serangga, tidak ada apapun, hanya mereka bertiga, dan perasaan diawasi dari segala arah. Vikram gemetar. Aku mau balikin batunya. Ia melangkah maju, mendekati batu besar itu. Namun sebelum ia bisa meletakkan batu kecil di atasnya, terdengar suara berat, dalam, seolah datang dari tanah itu sendiri. Belum waktunya. Ketiganya membeku. Ardi menelan ludah. Siapa? Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Namun tekanan di udara semakin kuat, membuat dada mereka terasa terhimpit. Ilham menutup mata. Dalam hati, ia tahu, sejak mereka memilih jalur ini, mereka telah melangkah ke wilayah yang bukan milik manusia. Dan saat mereka akhirnya berani bergerak lagi, satu kesadaran pahit menyergap mereka bersamaan. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Tidak tahu ke arah mana mereka berjalan. Dan yang paling menakutkan, mereka tidak tahu apakah gunung akan mengizinkan mereka pulang. Hari pertama tersesat, resmi dimulai. Hari kedua dimulai tanpa matahari. Kabut masih menggantung, lebih tebal dari hari sebelumnya, membuat dunia terasa sempit dan pengap. Ilham membuka mata dengan kepala berat, tenggorokan kering, dan perasaan asing, seperti terbangun di tempat yang bukan bagian dari dunia manusia. Api unggun mereka telah lama mati. Kayu-kayu basah hanya meninggalkan arang hitam dan bau hangus yang lembab. Ardi duduk bersandar pada ranselnya, menatap kosong ke arah pepohonan. Kita harus pindah, katanya lirih. Di sini terlalu terbuka. Padahal tidak ada yang benar-benar terbuka di hutan Latimojong. Namun Ardi tahu, tinggal terlalu lama di satu tempat hanya akan membuat pikiran mereka semakin tertekan. Mereka berjalan perlahan, menyusuri jalur semu yang kemarin membawa mereka ke altar batu. Jalur itu masih ada, atau setidaknya, tampak seperti masih ada. Tanahnya lembek, meninggalkan jejak kaki mereka dengan jelas. Namun anehnya, saat Ilham menoleh ke belakang, jejak itu perlahan memudar, tertutup dedaunan yang seolah jatuh dari udara kosong. Bang, Ilham berbisik, jejak kita hilang. Ardi tidak menoleh. Ia sudah melihatnya. Ia hanya tidak ingin mengakuinya. Perbekalan mereka masih cukup untuk beberapa hari, tapi Ardi mulai menghitung dengan lebih ketat. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan terjebak. Air minum dibagi rata, seteguk demi seteguk. Makanan kering hanya dimakan saat benar-benar perlu. Vikram yang biasanya cerewet kini lebih banyak diam. Matanya sering melirik ranselnya, ke saku tempat batu hitam itu disimpan. Sejak semalam, ia mengeluh batu itu terasa semakin berat. Menjelang siang, atau sesuatu yang mereka anggap siang, hujan turun. Bukan hujan deras, tapi hujan tipis yang dingin, menusuk. Kabut dan hujan bercampur,
membuat pakaian mereka basah dan tubuh menggigil. Mereka berteduh di bawah pohon besar dengan akar menjuntai seperti tirai. Disitulah gangguan pertama terjadi. Vikram yang sedang mengunyah makanan tiba-tiba terdiam. Rahangnya berhenti bergerak, matanya menatap lurus ke depan. "Ram," panggil Ardi. Tidak ada jawaban. Ilham merasakan hawa dingin menyapu punggungnya. "Ram, kamu kenapa?" Vikram perlahan menoleh. Tatapannya kosong. Bibirnya bergerak, tapi suaranya bukan suaranya sendiri. "Kenapa kalian bawa barang kami?" Ilham tersentak. "Bang," suaranya. Ardi berdiri cepat. "Vikram, sadar." Vikram mengerang pelan. Tangannya mencengkeram kepala, lalu tubuhnya lunglai, jatuh terduduk. Beberapa detik kemudian, ia terengah-engah seperti orang baru muncul dari dalam air. "Aku, kenapa?" katanya lemah. Tidak ada yang menjawab. Ardi dan Ilham saling pandang. Mereka tahu, sesuatu telah mulai menyentuh mereka. Malam kedua lebih kejam. Hujan tidak berhenti. Api unggun sulit menyala. Mereka tidur berdesakan, saling menghangatkan tubuh. Namun dingin tetap merayap, tidak hanya ke kulit, tapi ke tulang. Di tengah malam, Ilham terbangun oleh suara langkah yang jelas. Bukan satu, banyak. Seperti orang berjalan mengelilingi mereka. Ia membuka sedikit resleting tenda, mengintip keluar. Kabut bergerak tidak wajar. Di antara kabut, ia melihat bayangan-bayangan berdiri melingkar. Tidak jelas bentuknya, tapi tinggi, lebih tinggi dari manusia. Tidak ada wajah, hanya siluet hitam. Ilham menutup kembali tenda dengan tangan gemetar. Napasnya tersengal. Ia ingin membangunkan Ardi, tapi tubuhnya membeku oleh ketakutan. Suara itu tidak mendekat, tidak pula menjauh. Hanya ada. Pagi hari ketiga, Ardi bangun dengan wajah pucat. "Kita harus keluar hari ini," katanya tegas. "Kalau tidak, mental kita habis." Mereka berjalan lebih jauh dari hari sebelumnya. Turunan, tanjakan, jalur tak jelas. Waktu seperti dipelintir. Jam tidak lagi bermakna. Di tengah perjalanan, Ilham mencium bau aneh, bau masakan. Ia berhenti mendadak. "Kalian nyium bau itu?" Ardi mengangguk. "Kayak nasi." Vikram menelan ludah. "Di sini?" Mereka mengikuti bau itu, melawan logika. Di balik semak, mereka menemukan sesuatu yang membuat harapan kembali muncul. Sebuah gubuk kecil dari kayu, dengan asap tipis keluar dari dalamnya. "Orang!" Vikram hampir berteriak. Namun Ardi menahannya. Pelan. Mereka mendekat. Gubuk itu tampak tua, sangat tua. Kayunya lapuk, tapi berdiri kokoh. Pintu terbuka sedikit. "Permisi," Ardi memanggil. Tidak ada jawaban. Ilham melangkah mendekat, lalu membeku. Di dalam gubuk, ada piring-piring berisi makanan hangat. Nasi, lauk, bahkan air minum. Namun, tidak ada siapapun. Vikram tergoda. "Mungkin orang hutan. Kita bisa minta tolong?" Ardi menggeleng keras. "Jangan sentuh apapun." Terlambat. Vikram sudah menyentuh piring itu. Sekejap saja, bau makanan hilang. Isi piring berubah menjadi daun kering dan tanah hitam. Gubuk itu berderit keras, lalu perlahan menghilang, seperti asap tertiup angin. Ilham jatuh terduduk. Ini bukan nyata. Sejak saat itu, hujan turun lebih deras. Jalan semakin sulit. Tubuh mereka mulai lemah. Kepala pening. Perut kosong. Hari keempat, Ardi mulai kehilangan orientasi. Ia mengakuinya dengan suara berat. "Aku nggak yakin lagi arah mana yang turun." Ilham duduk di tanah, menahan tangis. "Berarti, kita beneran tersesat." Vikram memeluk lututnya. Batu hitam itu kini ia ikat di luar ransel, takut menyentuhnya terlalu lama. "Aku ngerasa, semua ini salahku." Tidak ada yang menyangkal. Saat malam keempat tiba, hujan berhenti tiba-tiba. Hutan kembali sunyi, terlalu sunyi. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan pelan. Nada yang tidak seharusnya ada di tengah hutan.
Ardi menutup mata. Ia tahu, mulai hari itu, gunung tidak lagi sekadar mempermainkan mereka. Gunung sedang menguji siapa yang layak keluar dan siapa yang harus tinggal. Dan hari-hari berikutnya akan jauh lebih kejam. Hari kelima tidak pernah benar-benar dimulai. Kabut turun tanpa aba-aba, menelan sisa-sisa cahaya pagi sebelum matahari sempat menampakkan diri. Hutan Latimojong seakan menarik tirai, menutup dunia luar sepenuhnya. Ardi membuka mata dengan rasa berat di dada, seperti ada beban tak terlihat yang menindih napasnya. Ia melihat jam tangannya. Jarum jam berputar, lalu berhenti. Ardi menggeleng, menepuk jam itu, tapi jarumnya hanya bergetar sebentar sebelum kembali diam. Ia menelan ludah, lalu menyimpan jam itu, memilih diam. Ilham duduk tak jauh darinya, memeluk lutut. Matanya cekung, bibirnya pecah-pecah. Sejak semalam, ia sering bicara sendiri, berbisik dengan nada putus asa. Ardi ingin menegur, tapi kata-kata terasa percuma. Fikram masih tidur, atau setidaknya terlihat tidur. Napasnya tidak teratur. Tangan kanannya menggenggam batu hitam itu, meski semalam Ardi sudah memintanya menjauhkan benda tersebut. "Ram," panggil Ardi pelan. Fikram tidak menjawab. Ilham mendekat. "Bang, dia dingin." Ardi menyentuh kening Fikram. Dingin, tapi bukan dingin orang sakit. Dingin seperti batu yang lama terendam air. Perlahan, mata Fikram terbuka. Tatapannya bukan tatapan orang yang baru bangun. "Arah pulang bukan ke bawah," ucapnya datar. Ardi tersentak. "Kamu ngomong apa?" Fikram duduk perlahan. Gerakannya kaku, seperti tubuh yang baru dipinjamkan. "Kalian salah terus. Jalan keluar ada di punggungan. Di atas." Ilham menggeleng keras. "Nggak masuk akal. Kita harus turun." Fikram tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah Ardi lihat sebelumnya. "Gunung nggak suka dilawan." Kalimat itu membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Ia menarik napas panjang. "Kita istirahat sebentar, habis itu jalan. Jangan debat." Namun sejak saat itu, Fikram mulai sering memberi arahan yang bertentangan. Ia seolah tahu jalan-jalan kecil yang tidak terlihat. Beberapa kali, jalur yang ia tunjuk memang terasa benar. Tanahnya lebih padat, vegetasi lebih jarang. Terlalu benar. Menjelang sore, atau sesuatu yang terasa seperti sore, mereka tiba di sebuah lapangan kecil. Di tengahnya berdiri pohon tua, sangat besar, dengan akar menjalar seperti ular raksasa. Ilham berhenti mendadak. "Bang, kita pernah ke sini?" Ardi menatap sekeliling. Dadanya mengencang. Ia mengenali batu besar di sisi kanan, bentuk akar itu, bahkan pohon tumbang di kejauhan. "Ini, tempat kita malam kedua," gumam Ardi. Ilham tertawa pendek, hampir histeris. "Nggak mungkin. Kita jalan seharian." Fikram mengelilingi pohon itu pelan, menyentuh kulit kayunya. "Gunung Muta," katanya ringan. "Kalau dia mau." Malam kelima adalah malam tanpa mimpi, atau mimpi yang terasa nyata. Ardi terbangun dengan perasaan diawasi. Api unggun kecil menyala redup. Ilham tertidur, tapi bibirnya bergerak-gerak seperti sedang mengucap doa. Fikram tidak ada. Ardi bangkit panik. "Ram?" Tidak ada jawaban. Ia mengambil senter, menyusuri sekitar lapangan. Di balik pohon besar, ia melihat Fikram berdiri menghadap batang pohon, seperti sedang berbicara pada sesuatu. "Ram." Ardi mendekat. "Ngapain kamu?" Fikram menoleh perlahan. Matanya hitam, tanpa kilau. Mereka manggil. Ardi menarik lengannya. "Siapa mereka?" "Yang jaga." Suara Fikram rendah. "Yang rasa kalian lancang." Angin berhembus keras tiba-tiba. Akar-akar pohon itu berderak, seperti bergerak. Ardi menarik Fikram dengan sekuat tenaga, menjauhkannya. Begitu menjauh, angin berhenti mendadak. Hutan kembali diam. Pagi hari ke-6, Ilham jatuh sakit. Demam tinggi. Tubuhnya menggigil. Bibirnya mengigau, menyebut nama ibunya, menyebut rumah, menyebut hal-hal yang membuat hati Ardi hancur.
Perbekalan obat sudah habis. Vikram menatap Ilham lama. Dia lemah, katanya. Gunung gak suka yang lemah. Ardi hampir menamparnya. Jaga omonganmu. Namun Vikram tidak marah. Ia hanya tersenyum, lalu berjalan menjauh, duduk sendiri di pinggir lapangan. Hari ke-6 berjalan lambat, seperti diseret. Mereka mencoba bergerak lagi, tapi Ilham hampir pingsan setiap beberapa langkah. Akhirnya mereka memutuskan bertahan. Saat matahari, atau cahaya yang menyerupainya, mulai meredup, terdengar suara langkah dari kejauhan. Bukan langkah berat, langkah pelan, banyak. Ilham membuka mata dengan susah payah. Bang, itu siapa? Dari balik kabut, muncul sosok-sosok manusia. Mereka berpakaian lusuh, seperti pendaki, tapi wajahnya pucat, matanya kosong. Ardi berdiri di depan Ilham. Jangan lihat. Salah satu sosok itu tersenyum. Sudah lama di sini? Tanyanya ramah. Ardi tidak menjawab. Vikram justru melangkah maju. Mereka tamu, katanya. Belum pamit. Sosok-sosok itu mengangguk serempak. Kalian boleh ikut kami, kata salah satunya. Di bawah tidak ada jalan. Di sini, aman. Ilham menjerit pelan. Bang, mereka nggak napak tanah. Benar. Kaki mereka menggantung beberapa senti di atas tanah. Ardi memejamkan mata, membaca doa seingatnya. Kami mau pulang, katanya tegas. Kami tidak berniat tinggal. Sosok-sosok itu mundur perlahan. Wajahnya berubah muram. Kabut menelan mereka satu persatu. Malam ke-6, Vikram menghilang lagi. Kali ini, Ardi menemukannya lebih jauh, di sebuah jalur sempit yang mengarah ke punggungan. Batu hitam itu kini tergantung di lehernya. Aku dipilih, kata Vikram tanpa menoleh. Kalian belum. Ardi merinding. Dipilih buat apa? Buat jadi bagian. Ardi menariknya paksa, memukul pipinya agar sadar. Vikram terjatuh, batu itu terlepas, menggelinding ke tanah. Sekejap, tanah di sekitar batu itu menghitam, seperti terbakar. Ardi membungkus batu itu dengan kain, menguburnya dangkal, lalu membaca doa dengan suara gemetar. Hari ke-7, Vikram tidak lagi sama. Ia pendiam, patuh, tapi matanya sering menatap ke arah hutan dengan kerinduan aneh. Ilham semakin lemah. Ardi kelelahan, fisik dan mental. Dan di senja hari ke-7, mereka mendengar suara tangisan. Tangisan perempuan. Dekat, terlalu dekat. Ardi tahu, mulai titik ini, Latimojong tidak lagi sekadar menguji. Ia mulai menuntut. Hari ke-8 dimulai dengan suara perempuan menangis, lirih tapi jelas, seperti berasal dari balik pepohonan. Suaranya tidak melengking, tidak pula memohon, melainkan tenang, seperti orang yang sudah terlalu lama bersedih. Ilham menggeliat, membuka mata dengan susah payah. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Bang, suaranya serak, itu suara siapa? Ardi terdiam. Ia mengenali suara itu. Bukan karena pernah mendengarnya, tapi karena ada perasaan aneh, rasa akrab yang tidak masuk akal. Jangan dengarkan, jawab Ardi pelan. Fokus ke aku. Namun Vikram sudah berdiri. Ia menatap ke arah suara tangisan itu, matanya berbinar aneh. Itu bukan gangguan, katanya yakin. Itu panggilan. Ardi berdiri cepat, menghadang. Kamu mau kemana? Vikram tersenyum tipis. Dia butuh bantuan. Tangisan itu berubah. Kini terdengar lebih dekat. Di sela-sela suara isak, muncul kata-kata yang terputus-putus. Tolong, dingin, aku sendirian. Ilham menutup telinga, tubuhnya gemetar. Bang, jangan ikutin. Ardi menarik napas dalam-dalam. Seluruh nalurinya menjerit bahaya. Kita nggak kemana-mana, kita bertahan di sini. Namun Vikram melangkah melewati Ardi, seperti tidak melihatnya. Ardi menarik lengannya, tapi Vikram menepis dengan tenaga yang tidak seharusnya ia miliki. Aku sudah lama diundang, kata Vikram datar. Kalian baru nyasar. Ardi memukul rahang Vikram. Tidak keras,
tapi cukup membuatnya tersentak. Vikram terhuyung, menatap Ardi dengan mata merah. "Kamu berani sama penjaga?" bisiknya marah. Sekejap, angin berputar kencang di sekitar mereka. Pepohonan berderak, daun beterbangan. Tangisan itu mendadak berhenti. Hening. Ilham terisak. "Bang, aku capek." Hari ke-8 berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Ilham semakin lemah. Setiap beberapa langkah, ia harus berhenti. Tubuhnya tidak lagi mampu melawan demam dan lapar. Ardi terpaksa menopangnya hampir sepanjang hari. Vikram berjalan paling depan. Ia tidak lagi bertanya arah. Ia seolah tahu. Beberapa kali ia berbelok tiba-tiba, mengikuti jalur yang tidak terlihat. Anehnya, mereka tidak terjatuh, tidak terperosok. Jalur itu seperti memang disiapkan, khusus untuk Vikram. Menjelang malam, mereka tiba di sebuah cekungan tanah, seperti mangkuk raksasa. Di tengahnya ada batu besar pipih, permukaannya rata, seperti altar. Ardi menelan ludah. "Kita jangan berhenti di sini." Vikram justru duduk di atas batu itu. "Ini tempat istirahat." Ilham tiba-tiba menjerit pelan. "Bang, batunya panas." Ardi menyentuh batu itu dengan ujung jarinya. Hangat. Terlalu hangat untuk batu gunung di malam hari. Malam ke-8 adalah malam tanpa bintang. Kabut turun dari segala arah, menutup cekungan itu seperti dinding. Api unggun yang mereka nyalakan hanya menyala sebentar sebelum padam sendiri, seolah oksigen direnggut. Dalam gelap, Ardi mendengar bisikan. "Banyak." Saling tumpang tindih. "Sudah 8. Masih kurang. Yang satu hampir tinggal." Ardi memejamkan mata, membaca doa keras-keras. Tangannya gemetar. Ia menggenggam Ilham, memastikan masih bernapas. Vikram berdiri di tengah cekungan, membelakangi mereka. Tangannya terangkat, seperti mengikuti irama yang tidak terdengar. "Ram." Ardi berteriak. "Berhenti." Vikram menoleh perlahan. Wajahnya berubah, lebih pucat, lebih tirus. "Kalau dia bertahan sampai hari ke-10, katanya, salah satu harus menggantikan." Ardi terdiam. Menggantikan apa? Penunggu. Hari ke-9, Ilham tidak bisa berjalan sama sekali. Ardi membuat tandu darurat dari ranting dan tali ransel. Setiap langkah terasa menyiksa. Bahunya perih, kakinya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Vikram semakin sering menghilang di depan, lalu muncul kembali dengan senyum tenang. Ia mulai berbicara dengan hutan, dengan batu, dengan kabut. "Sedikit lagi," katanya berulang kali. "Sedikit lagi." Di siang yang suram itu, mereka melewati jalur berbatu. Di sanalah Ardi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jejak kaki. Banyak. Namun semua jejak itu mengarah ke satu titik, lalu berhenti. Seolah pemiliknya menghilang dari dunia. Ilham membuka mata sedikit. "Bang, aku lihat orang." Ardi mengusap wajahnya. "Di mana?" "Di belakang Ram." Ardi menoleh. Di belakang Vikram, berdiri bayangan tinggi, samar, seperti manusia berbalut kabut. Tidak berjalan, hanya melayang mengikuti. Ardi memalingkan wajah. Ia tahu, melihat terlalu lama hanya akan menarik perhatian. Sore hari ke-9, mereka sampai di batas hutan, atau setidaknya tampak seperti batas. Pepohonan mulai jarang. Tanah berbatu. Angin lebih kencang. Harapan sempat muncul. "Bang, mungkin ini keluar," Ilham berbisik. Vikram tertawa kecil. "Ini belum." Tiba-tiba Ilham kejang. Tubuhnya melengkung, napasnya tersengal. Ardi menjatuhkan tandu, memeluk Ilham panik. "Ham, Ham, bertahan." Ilham membuka mata, tapi yang menatap Ardi bukan Ilham. Yang lemah tidak boleh pulang. Suara itu keluar dari mulut Ilham, berat dan dingin. Ardi menangis. "Ambil aku. Jangan dia." Bayangan di belakang Vikram bergerak mendekat. Udara terasa berat, menekan dada. Ardi hampir pingsan. Namun tiba-tiba, Ilham batu keras, memuntahkan cairan hitam. Tubuhnya lemas.
Bayangan itu berhenti. Vikram menoleh, wajahnya tegang. Belum waktunya, gumamnya kesal. Malam ke-9, Ardi tidak tidur. Ia duduk bersila, menjaga Ilham, sambil memegang benda terakhir yang ia punya. Seutas tali kecil pemberian ibunya, yang selalu ia bawa. Ia membaca doa tanpa henti. Vikram duduk tak jauh, memandangi langit kosong. "Kamu keras kepala," katanya pelan. "Gunung jarang ngasih kesempatan 2 kali." Hari ke-10, Vikram berubah lagi. Ia lebih tenang dari sebelumnya. Terlalu tenang. Ia membantu Ardi mengangkat Ilham, menyiapkan air, bahkan tersenyum ramah. "Kenapa kamu baik sekarang?" tanya Ardi waspada. Vikram menatapnya lama. "Karena hari ini penentuan." Di siang hari ke-10, kabut menipis untuk pertama kalinya. Dari kejauhan, tampak punggungan tinggi, menjulang seperti gerbang. Vikram menunjuk ke sana. Di situ jawabannya. Ilham membuka mata, sangat lemah. "Bang, kalau aku nggak kuat, tinggalin aku." Ardi menggeleng keras, air mata jatuh. "Kita keluar bareng. Atau nggak sama sekali." Vikram tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Gunung dengar sumpahmu." Dan di punggungan itulah, takdir mulai memilih. Mereka tidak langsung dibawa pulang. Tubuh Ardi, Ilham, dan Vikram terlalu lemah untuk perjalanan jauh. Tim SAR mengevakuasi mereka ke pos terdekat, sebuah bangunan kayu sederhana di kaki gunung. Di sanalah mereka pertama kali merasakan kasur, selimut, dan air hangat, hal-hal yang dulu terasa biasa, kini terasa seperti keajaiban. Ilham terbaring selama 2 hari penuh. Dokter berkata tubuhnya mengalami dehidrasi parah, infeksi, dan kelelahan ekstrim. Namun ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Suhu tubuhnya sempat turun drastis di malam hari, lalu naik kembali tanpa sebab jelas. "Seperti ada sesuatu yang masih nempel," bisik perawat itu tanpa sadar, lalu cepat-cepat menutup mulutnya. Ardi mendengar. Ia tidak bertanya lebih jauh. Vikram paling cepat pulih secara fisik, tapi paling lama pulih secara batin. Ia sering terbangun di malam hari, napasnya tersengal, matanya liar. Tangannya mencari-cari sesuatu, batu hitam itu, lalu berhenti dengan gemetar saat menyadari benda itu tidak ada. Namun rasa berat di dadanya masih tinggal. Setiap sore, ia berdiri di luar pos, menatap punggungan Latimojong yang kini tampak biasa saja. "Hija, diam." Seolah tidak pernah menelan 3 manusia selama hampir 2 minggu. "Kamu yakin itu semua nyata?" tanya seorang relawan pada Ardi suatu hari. Ardi tidak langsung menjawab. Ia memandangi gunung itu lama. Terlalu lama. "Kalau mimpi," katanya akhirnya, "harusnya sudah selesai waktu bangun." Mereka dipulangkan dengan ambulans, lalu dijemput keluarga. Tangis, pelukan, doa, semua bercampur jadi satu. Dunia menyambut mereka kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi mereka bertiga, dunia terasa sedikit bergeser. Ilham membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk bisa tidur tanpa lampu menyala. Setiap gelap datang, dadanya sesak. Ia tidak lagi mendaki. Bahkan mendengar kata gunung saja membuat napasnya berat. "Aku nggak marah sama gunung," katanya suatu malam pada Ardi. "Aku cuma takut dipanggil lagi." Ardi mengerti. Ia sendiri berubah menjadi lebih pendiam. Ia tidak lagi suka berada di tempat sepi terlalu lama. Doa-doanya menjadi lebih panjang, lebih sungguh-sungguh. Tali kecil pemberian ibunya, yang dulu ia tinggalkan di Latimojong, sering muncul dalam mimpinya, terikat di dahan pohon tinggi, bergoyang pelan tertiup angin. Dalam mimpi itu, selalu ada suara yang berkata pelan, "Ikatan dibalas ikatan." Vikram adalah yang paling terdampak. Ia kembali ke rutinitas, bekerja, bercanda, tertawa. Namun ada hari-hari tertentu, tanggal-tanggal yang ia tidak pernah catat, di mana ia menjadi sangat pendiam. Matanya kosong. Pandangannya sering terarah ke kejauhan, seolah mendengar sesuatu yang orang lain tidak dengar. Suatu malam, Ardi mendapati Vikram duduk di teras rumahnya, menatap langit tanpa bintang. "Masih dengar?" tanya Ardi pelan. Vikram tidak kaget. "Kadang."
Apa yang mereka bilang? Vikram menarik napas panjang. Nggak manggil, cuma ngingetin. Mengingatkan apa? Bahunya naik turun. Kalau aku pernah hampir jadi milik mereka. Ardi terdiam. Beberapa minggu kemudian, sebuah paket datang ke rumah Ardi. Tidak ada nama pengirim. Hanya kotak kayu kecil, tua, dengan ukiran sederhana. Di dalamnya, ada sepotong kain lusuh, mirip kain yang dulu membungkus batu hitam itu, dan secari kertas kosong. Kosong, tapi terasa berat. Ardi menutup kotak itu, jantungnya berdebar. Ia tidak pernah menceritakan paket itu pada Ilham. Namun ia menceritakannya pada Vikram. Vikram tersenyum pahit. Itu balasan. Balasan apa? Karena kita pamit, jawabnya. Karena kita nggak lari. Waktu berlalu. Berita tentang 3 pendaki yang tersesat 13 hari di Latimojong sempat ramai. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang bilang mereka beruntung. Ada yang menyebut mereka berhalusinasi massal. Tidak ada yang tahu seluruh cerita. Dan mereka sepakat untuk tidak menceritakannya sepenuhnya. Tahun berikutnya, Ilham menikah. Di resepsinya, Ardi dan Vikram hadir. Tertawa. Berfoto. Dunia tampak normal. Namun saat doa dibacakan, Ilham menunduk lebih lama dari yang lain. Matanya basah. Ia tahu hidup adalah bonus. Ardi mulai kembali mendaki, perlahan, dengan gunung-gunung kecil. Setiap kali ia memulai pendakian, ia selalu berhenti sejenak, menunduk, dan berbisik pelan, "Permisi." Ia tidak tahu pada siapa. Tapi ia tahu, itu perlu. Vikram tidak pernah mendaki lagi. Namun suatu hari, bertahun-tahun kemudian, Ardi menerima pesan singkat darinya. "Bang, kalau suatu saat aku berubah, jangan cari aku ke gunung. Aku bukan hilang. Aku cuma balik." Ardi menelepon berkali-kali. Tidak diangkat. Namun keesokan harinya, Vikram muncul seperti biasa. Tertawa. Sehat. Seolah pesan itu tidak pernah dikirim. Saat Ardi menanyakannya, Vikram hanya mengangkat bahu. Kadang suara lama muncul lagi. Tapi sekarang aku tahu caranya nolak. Caranya? Dengan hidup, jawabnya pelan. Selama aku hidup sepenuhnya di sini, mereka nggak bisa narik. Latimojong berdiri jauh di sana. Diam. Tidak menuntut. Tidak memanggil. Namun pada malam-malam tertentu, ketika angin berhembus dari arah timur, Ardi bermimpi berjalan di jalur sempit berkabut. Di kejauhan, ada punggungan tinggi seperti gerbang. Tidak ada suara. Tidak ada bayangan. Hanya perasaan bahwa sesuatu sedang memperhatikan. Bukan dengan marah, melainkan dengan ingatan. Karena gunung tidak pernah benar-benar melepaskan. Ia hanya mengizinkan. Dan mereka yang pernah masuk akan selalu membawa sedikit dari gunung itu pulang. Di napas, di mimpi, dan di bagian jiwa yang tidak pernah lagi sama. Hari ke-11 dibuka dengan sunyi yang tidak wajar. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Bahkan dedaunan seolah lupa bagaimana caranya bergesekan. Gunung Latimojong berdiri membisu, seperti makhluk raksasa yang sedang menahan napas. Ardi terbangun dengan perasaan sesak. Matanya perih karena kurang tidur, tubuhnya nyaris tidak punya tenaga. Namun yang membuatnya benar-benar merinding adalah posisi Vikram. Ia berdiri di tepi punggungan, membelakangi mereka, menghadap ke jurang berkabut. Sikapnya tegak, tangan di belakang punggung, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu datang. "Ram," Ardi memanggil pelan. Vikram tidak menoleh. "Hari ini mereka datang," katanya datar. Ilham terbaring lemah di tanah. Napasnya pendek-pendek, bibirnya kebiruan. Demamnya naik turun sejak semalam. Ardi menggenggam tangan Ilham, merasakan dinginnya yang tidak normal. "Datang siapa?" tanya Ardi, meski ia sudah takut dengan jawabannya. "Yang punya wilayah," jawab Vikram tenang. "Yang selama ini cuma lihat." Ardi berdiri, berjalan mendekati Vikram. Dari dekat, ia melihat perubahan yang lebih jelas. Wajah Vikram tampak lebih tirus, tulang pipinya menonjol. Matanya cekung, tapi di dalamnya ada ketenangan aneh. Bukan ketenangan manusia yang pasrah,
melainkan ketenangan sesuatu yang sudah yakin dengan pilihannya. "Kamu masih Vikram, kan?" Suara Ardi bergetar. Vikram tersenyum kecil. "Aku masih pakai namanya." Kalimat itu membuat Ardi mundur selangkah. Hari ke-11 terasa panjang dan pendek sekaligus. Kabut naik turun seperti napas. Beberapa kali Ardi merasa waktu meloncat. Baru saja siang, tiba-tiba senja sudah datang. Perutnya kosong, tapi rasa lapar sudah berubah menjadi mati rasa. Ilham mulai mengigau. "Ada orang di rumah, lampunya mati, jangan tinggalin aku." Ardi menahan tangis, mengusap rambut Ilham. "Aku di sini, Ham, dengar suaraku." Namun Ilham tiba-tiba mencengkeram lengan Ardi dengan tenaga mengejutkan. Matanya terbuka lebar, hitam pekat. "Kalau satu nggak dikasih," suara itu keluar kasar, bukan suara Ilham, "semuanya diambil." Ardi membeku. Di belakangnya, Vikram tertawa pelan. "Itu yang dari awal aku bilang." Ardi berbalik cepat. "Kamu tega ngorbanin Ilham?" Vikram menggeleng perlahan. "Bukan dia." Jantung Ardi berdegup keras. "Terus siapa?" Vikram menatapnya lama. "Kalau bukan dia, ya aku. Atau kamu." Angin tiba-tiba berembus kencang. Kabut berputar, membentuk pusaran kecil di depan mereka. Dari pusaran itu, muncul bayangan-bayangan tinggi, lebih jelas dari sebelumnya. Wujudnya samar, seperti manusia tapi terlalu tinggi, terlalu kurus. Wajahnya tidak utuh, hanya cekungan gelap. Ardi jatuh berlutut. Kakinya gemetar hebat. Salah satu bayangan melangkah maju. Suaranya bergema, tidak lewat telinga, tapi langsung di kepala. "Sudah 11." Bayangan lain menyahut, "Waktu hampir habis." Vikram melangkah maju, berdiri sejajar dengan mereka. "Aku siap." Ardi berteriak, "Tidak." Ia bangkit, menarik Vikram ke belakang. "Kalau harus ada yang tinggal, aku." Vikram menoleh, matanya berkilat. Untuk sesaat, hanya sesaat, Ardi melihat Vikram yang ia kenal. Mata yang ragu, mata yang takut. "Bang," Vikram berbisik, "aku udah terlalu jauh." Bayangan itu bergerak mendekat. Udara semakin berat. Ardi merasa seperti ditindih batu besar. Napasnya sesak. Ilham tiba-tiba batuk keras, memuntahkan cairan hitam lagi. Tubuhnya kejang. "Ham!" Ardi berteriak panik. Salah satu bayangan menoleh ke arah Ilham. Yang ini hampir lepas. Vikram langsung berdiri di depannya, seperti melindungi. Dia bukan bagian kesepakatan. Bayangan itu mendesis pelan, seperti tidak suka dibantah. Malam ke-11 turun tanpa transisi. Tidak ada senja. Gelap langsung menelan dunia. Di dalam gelap itu, Ardi mendengar suara seperti gamelan, lebih jelas dari sebelumnya. Nada-nada lambat, dalam, seperti iringan upacara. Di sekeliling mereka, cahaya redup muncul satu persatu. Api kecil, melayang, membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran, batu pipih yang dulu mereka temui kembali muncul. Entah sejak kapan. "Ritual harus diselesaikan," kata salah satu bayangan. Vikram melangkah ke tengah lingkaran, berdiri di atas batu. "Aku yang dipilih." Ardi merangkak maju, tubuhnya gemetar. "Jangan." Vikram menoleh. Senyumnya kali ini lembut, sedih. "Bang, kalau aku nggak ambil ini, Ilham nggak sampai hari ke-13." Ardi menangis. "Kita cari cara lain." Vikram menggeleng. Gunung nggak kenal cara lain. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak memutar, seperti penari. Gamelan terdengar semakin cepat. Namun tiba-tiba, sesuatu berubah. Dari arah Ilham, terdengar suara pelan. Bukan tangisan, bukan rintihan. Doa. Terbata-bata, lemah, tapi jelas. Ardi menoleh. Ilham membuka mata sedikit, bibirnya bergerak membaca doa yang ia hafal sejak kecil. Lingkaran cahaya bergetar. Bayangan-bayangan itu berhenti. Vikram menoleh ke Ilham, wajahnya terkejut. Dia belum menyerah. Salah satu bayangan mendesis marah. "Doa orang setengah mati mengganggu keseimbangan."
Ardi bangkit, berdiri di samping Ilham. Dengan suara parau, ia ikut membaca doa. Suaranya bergetar, tapi tidak berhenti. Cahaya kecil satu persatu meredup. Gamelan melambat, lalu berhenti. Bayangan tertinggi melangkah maju, menatap Vikram. Pilihanmu goyah. Vikram mengepalkan tangan. Keringat bercucuran di wajahnya. Ia menoleh ke Ardi, lalu ke Ilham. Aku belum sepenuhnya milik kalian, katanya tegas. Angin berhembus kencang, membuat semua terhuyung. Bayangan-bayangan itu mundur perlahan, seperti ditarik paksa. Besok, suara itu menggema marah. Hari terakhir. Kabut menelan mereka. Hening kembali. Vikram jatuh terduduk, terengah-engah, seperti orang baru bangun dari mimpi buruk panjang. Ardi memeluknya tanpa kata. Ilham pingsan, tapi napasnya lebih stabil. Malam ke-12, mereka bertiga bertahan dalam diam. Tidak ada yang tidur, tidak ada yang bicara. Di kejauhan, punggungan tinggi itu berdiri jelas, seperti gerbang. Ardi tahu, hari ke-13 akan menentukan segalanya. Keluar, atau tinggal selamanya. Hari ke-13 tidak diawali pagi. Tidak ada cahaya. Tidak ada kabut. Tidak ada batas antara malam dan siang. Dunia seperti berhenti pada satu warna kelabu pucat, menggantung tanpa arah. Ardi membuka mata dengan rasa hampa, seolah jiwanya belum sepenuhnya kembali ke tubuh. Ilham masih terbaring lemah, namun napasnya lebih teratur. Vikram duduk bersila di dekatnya, kepala tertunduk, kedua tangannya gemetar. Wajahnya basah oleh keringat dingin. "Apa kamu ingat siapa dirimu?" tanya Ardi pelan. Vikram mengangkat wajah. Matanya merah, lelah, tapi kini, manusia. "Aku ingat," jawabnya serak. "Dan itu yang bikin takut." Ardi mengangguk. "Kalau kita keluar hari ini, nggak ada yang boleh menoleh ke belakang. Apapun yang manggil." Vikram tersenyum pahit. Gunung nggak suka ditinggal tanpa pamit. Ilham membuka mata perlahan. "Kalau kita pamit, apa kita boleh pergi?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak lama kemudian, angin bertiup pelan, terlalu teratur untuk disebut angin. Tanah bergetar ringan, seperti langkah besar yang ditahan. Dari punggungan di depan mereka, kabut tipis tersibak, membentuk jalur lurus yang belum pernah ada sebelumnya. "Gerbang," gumam Vikram. "Itu jalan pulang." Ardi memanggul Ilham dengan sisa tenaga yang ia punya. Setiap langkah terasa seperti melawan arus tak kasat mata. Jalur itu menanjak, sempit, diapit jurang di kedua sisi. Namun anehnya, kaki mereka tidak tergelincir, seolah tanah menahan mereka, atau menguji. Di tengah jalur, suara itu datang. Bukan satu, banyak. Panggilan yang mereka kenal. Suara Ibu Ardi, memanggil namanya dengan lembut. Suara teman lama Vikram, tertawa seperti dulu. Bahkan suara Ilham sendiri, memanggil Ardi dari belakang. "Jangan berhenti," Ardi berbisik, menunduk. "Jangan jawab." Namun Vikram terhenti. Tangannya mencengkeram dada. "Bang, mereka janjiin satu hal." Ardi menoleh cepat. "Apa?" "Kita semua keluar," jawab Vikram lirih. "Asal, aku tinggal." Ilham mengerang lemah. "Jangan, Ram." Ardi berdiri di depan Vikram. "Kalau kamu tinggal, kamu bukan pulang. Kamu hilang." Vikram tersenyum kecil. Bukannya itu yang dari awal mereka mau. Tanah di depan mereka retak perlahan. Dari retakan itu, muncul bayangan-bayangan tinggi, kini jelas wujudnya. Bukan manusia, tapi menyerupai. Tubuhnya panjang, wajahnya kosong, mata hitam seperti lubang tanpa dasar. Satu sosok melangkah maju. Lebih besar, lebih berat auranya. Hari ke-13, suaranya bergema. Waktu berakhir. Ardi menelan ludah. "Kami pamit. Kami manusia. Kami salah masuk." Sosok itu menatap lama. Salah tidak membatalkan akibat. Vikram melangkah maju. "Ambil aku. Lepaskan mereka." Ilham tiba-tiba terbangun sepenuhnya. Dengan sisa tenaga, ia berteriak, "Kalau memang harus ada yang tinggal,
ambil yang paling ingin pulang. Sosok itu menoleh. Yang paling ingin pulang, justru paling berat dilepas. Ardi merasakan dadanya seperti diremas. Ia memeluk Ilham, lalu menatap Vikram. Aku nggak ninggalin kamu. Vikram memejamkan mata. Air mata jatuh. Aku udah dengar suara mereka sejak hari pertama. Aku yang paling lemah. Ardi menggeleng. Yang lemah itu yang nyerah. Sosok tertinggi mengangkat tangannya. Tanah bergetar hebat. Bayangan-bayangan lain bergerak melingkar, membentuk lingkaran ritual terakhir. Gamelan kembali terdengar, keras, berat, seperti detak jantung raksasa. Pilih, kata sosok itu. 1 tinggal, 2 pergi. Ardi menutup mata, lalu melakukan satu hal yang tidak ia rencanakan. Ia melepaskan ranselnya. Mengeluarkan semua isi yang tersisa, sisa makanan, botol kosong, kain, dan tali kecil pemberian ibunya. Ia meletakkan tali itu di tanah, lalu bersujud. Kami pamit, ucapnya lantang, suaranya bergetar tapi tegas. Kami salah. Kami tidak hormat. Kami manusia bodoh. Tapi kami tidak minta menantang. Kami cuma mau pulang. Ilham, dengan susah payah, ikut menunduk. Vikram terdiam lama, lalu ikut bersujud. Hening. Gamelan berhenti. Bayangan-bayangan itu saling berpandangan. Sosok tertinggi menatap tali kecil itu. Ikatan. Ia mengangkat tangannya. Angin berputar kencang. Kabut tersedot ke satu titik, membuka pandangan ke bawah. Jalur turun. Nyata. Curam, tapi nyata. Pergilah, kata sosok itu, dan jangan sebut namaku lagi. Ardi hampir tidak percaya. Kami, bertiga. Sosok itu menatap Vikram lama. Yang ini, hampir tinggal. Tapi belum menyerahkan diri sepenuhnya. Vikram terisak, tubuhnya gemetar. Terima kasih. Jangan kembali, suara itu mengeras. Atau gunung tidak akan bernegosiasi lagi. Bayangan-bayangan itu mundur. Tanah kembali tenang. Jalur turun kini jelas, dengan jejak-jejak lama, jejak manusia. Ardi tidak menunggu. Ia memanggul Ilham, menarik Vikram. Mereka menuruni jalur itu tanpa menoleh. Meski suara-suara kembali memanggil, memohon, mengancam. Sampai akhirnya, cahaya matahari menembus kabut. Hangat, nyata. Mereka tersungkur di tanah, menangis tanpa suara. Beberapa jam kemudian, suara manusia terdengar. Tim pencari. Peluit. Teriakan. Mereka ditemukan di batas hutan, kurus, kotor, tapi hidup. Saat petugas bertanya berapa lama mereka hilang, Ardi menjawab dengan suara kosong, 13 hari. Petugas itu terdiam. Kami baru masuk pencarian, hari keempat. Vikram menatap gunung dari kejauhan. Punggungan itu kini tampak biasa. Diam. Tidak ada kabut aneh. Tidak ada suara. Namun ia tahu. Gunung tidak lupa. Dan Latimojong hanya mengizinkan mereka pulang. Bukan membebaskan sepenuhnya.